Johnny my friend, kita hari ini akan membahas ada dua mobil yang di-upgrade di Euros Custom. Kalau kalian ngikutin vlog gua, kalian pasti tahu ini mobil Fortuner VRZ, pasti mobil gue kalau lihat plat nomornya. Lalu yang kedua ini ada yang mobil lumayan jarang ada yang berani sampai begini, mungkin karena promo PPNBM dari pemerintah itu kan diperpanjang, jadi beli Innovanya lebih murah daripada biasanya, lalu dia menambah ada budget sedikit untuk dimodif. Tapi ini nggak sedikit, John. Ini habisnya kurang lebih hampir 50 juta. Apa aja yang diganti di mobil ini? Nah, yang pertama adalah full leather seat pakai Nappa leather, dan juga kalau kita tahu Innova tipe V itu setirnya itu belum ada kulitnya, jadi di retrim juga pakai Nappa. Nah, Nappanya ini dipakai biasanya kan dicampur biar lebih murah. Nah, kali ini di full Nappa leather tanpa adanya sintetis atau microfiber, jadi kurang lebih 20 jutaan, John, joknya John. Terus gue saranin dia daripada dibikin motif kerut, dibikin tengahnya perforated. Kenapa perforated? Perforated itu apa? Jadi kalau kalian sering naik Alphard, biasanya di Alphard itu tengahnya bolong-bolong biar apa? Biar punggungnya nggak basah kalau kita duduk lebih dari 30 menit, John. Oke? Nah, untuk audio sendiri ini nggak diganti head unit, jadi hanya mengganti tambah prosesor dan subwoofer, sama nanti dituning ulang biar suaranya lebih bagus, John. Subwoofer sendiri gue taruh di kolong sini agar dia tidak memakan dimensi di bagasi belakang. Lain cerita sama Fortuner gue yang di sana, John. Oke? Nah, sebenarnya apa sih keunggulan Innova yang sekarang 2021 sama yang lama? Kalau gue pribadi, menurut gue tanpa adanya sentuhan modifikasi di mesin di comparison antara si yang lama dan yang baru, kayaknya ECU-nya lebih bagus, jadi tenaganya lebih enak, torsinya dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin bedanya sekitar 30-40 Nm, atau mungkin di horsepower itu sekitar 5-10 horsepower, kan lumayan, John. Nah, cuman memang untuk kali ini mobil ini nggak di remap dan nggak diapa-apain, hanya saja melakukan penggantian di sektor interior. Kata dia kalau untuk mesin nanti deh, sayang masih mau di break in dulu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita lihat untuk bagian soundproofingnya, ini dilakukan seluruh parts. Jadi dari mulai atap, dari mulai lantai, semuanya dikasih soundproofing biar suara audionya juga maksimal dan juga suara dari luar itu tidak terlalu masuk. Seperti yang kita tahu, Innova Reborn itu paling rentan dengan suara angin masuk dari bagian pilar depan. Nah, nanti di situ nanti kita tambahin peredam lagi, sama di bagian firewall-nya kita tebelin lagi biar suaranya tidak ada yang masuk lagi, John. Nah, kita lihat sekedar informasi, untuk sekarang ini harga Innova yang tipe V diesel itu 400 kecil ya. Jadi cukup affordable daripada biasanya. Harganya turun sekian persen, jadi lumayan ya. Terus ngobrol-ngobrol sama yang punya mobilnya, ya udahlah bro, karena PPNBM ada budget lebih, kita modif aja mobilnya gitu. Nah, untuk lampu-lampu nanti juga diganti nih. Ini yang tadinya pakai lampu biasa, nanti kita ganti pakai LED yang 6000 Kelvin yang super bright, sehingga tampilannya tuh bener-bener bagus. Nah, terus kita lihat kalau Innova yang keluar tahun 2021 dari mulai pertengahan ini udah ada emblemnya 50 anniversary nih, karena mungkin untuk merayakan 50 tahunnya Toyota ya di Indonesia, jadi ada begitu. Padahal gue udah racun-racun ini, wah ganti pelek, ganti per, modif, remap, tapi belum mau. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu proyeknya. Nanti kita tunggu di part keduanya, semoga aja cepat beres, karena gue juga penasaran banget sama rasanya duduk di jok Nappa full gimana. Jadi jarang banget orang yang mau berani untuk spend duit segitu banyak buat sebuah jok, tapi kayaknya memang dia lebih mementingkan kenyamanan dibandingkan sama performanya, John. Oke? Nah, ini kita lihat nih, John. Ini udah kita review sih, cuman kita intip-intip sedikit aja, John. Wah, oke, nih. Bedanya kalau yang ini subwoofernya 12 in di belakang. Yang itu nanti kurang lebih 8 inch ada di kolong pakai subwoofer slim, sehingga suaranya akan terfokus ke bagian depan, oke? Gua pusing nih. Udah seminggu nggak bisa tidur, pengen modif mobil, cuman apa yang mau dimodif? Depan, secara look depan gue udahlah prefer gini aja lah, pakai pelek TRD, ditemin udah cukup, di light chrome cukup. Nah, tiap malam gue
buka-buka YouTube, buka-buka Tokopedia, lihat-lihat apa yang bisa dibeli. Akhirnya setelah seminggu bertahan, di hari ke-8 aku sudah tidak tahan, bro. Jadi hari ini udah mulai dibuka, lagi nunggu kunci Maple 17-nya. Hari ini sebelumnya, gue jelasin dulu spek sebelumnya ini. Mobil ini tadinya dituning di Kodafin Elika sama orang sebelumnya. Lalu menggunakan downpipe custom by Elika. Lalu knalpot belakangnya pakai HKS Legamax yang twin pipe belakangnya. Nah, gue nggak suka sama suaranya yang terlalu ngebas. Akhirnya gue copot semua. Downpipe-nya gue ulang, gue pakai BRD nih, kalian lihat nih. Nah, downpipe-nya pakai BRD. Lalu center pipe-nya gue pakai Kansai. Knalpot belakangnya gue pakai Kansai. Tailpipe-nya gue pakai Kansai. Jadi Kansai-nya itu ngumpet di belakang. Tapi gue lebih suka karena apa? Dia nuki ke bawah sehingga asapnya nggak terlalu nempel ke belakang. Jadi banyak yang pasti bilang tahu kalau asapnya itu suka nuki ke belakang, nempel ke bagasi belakang. Jadi kayak cemong-cemong gitu pantatnya kayak Om Dimas kalau belum cebok. Oke, nah kenapa ini cover mesinnya dibuka? Hari ini kita akan melakukan penggantian stroker pump by BYP Thailand. Lalu nozzle-nya kita ganti pakai PHC. Yang ketiga, kemungkinan common rail-nya akan gue ganti pakai BYP. Camshaft-nya ntar mungkin pakai X-in-nya pakai BYP juga. Nah, ntar radiatornya seperti biasa gue akan ganti Koyorat. Intercoolernya nanti pakai Proline. Nah, wah, kurang lebih berapa HP ya? Jadi apa yang kurang? Pasti ada yang bingung. Apa Om yang kurang Om? Oke. Jadi yang kurang turbo aja. Turbo ini cukup kompleks dan cukup bingung. Masih ada beberapa pilihan. Yang kita mulai dari yang paling pricey dulu itu ada G-Turbo. G-Turbo yang bad boy itu kurang lebih 30 jutaan. Tapi kalau kata orang itu nggak ada lag at all. Even sebenarnya pakai G-Turbo aja, mesin standar, nozzle standar semua udah oke. Cuman kayaknya gue pengen cobain mobil ini sampai 300 horsepower plus. Jadi mungkin turbonya ganti juga sekalian nozzle dan lain-lain. Jadi kurang lebih berapa nanti kita akan lihat hasil dynonya setelah semuanya berhasil terpasang di Euros Custom. Mungkin kita akan ke Kote di Rev untuk melakukan tuning. Atau enggak nanti mungkin ke tempat lain. Kita coba lihat lagi ke depannya gimana. Nah, untuk filternya sendiri gue pakai ntar open air replacement sehingga dia jadi nanti gue bypass langsung ke turbo. Jadi suaranya akan lebih gitu John. Oke. Nah, udah kita pokoknya kurang lebih begitu. Berarti kalau udah kenceng harus dipendekin ya sama upgrade rem ya. Paling susah memang upgrade rem. Jadi kalau gue saran kalau kalian sudah di atas 250 horsepower, kalau bisa gue saranin kalian ganti selang rem depan dan belakang. Kalau VRZ kalian sudah double disc, lalu disc brake-nya kalian ganti aja yang aftermarket banyak kok. Salah satunya merek yang paling murahnya itu Gaya, atau mungkin Runstop, atau mungkin merek lain si DBA. DBA itu yang paling bagus di kelasnya. Jadi dia merek Australia. Kalau Runstop itu setahu gue merek Thailand. Jadi tergantung budget kalian aja mau berapa. Jadi jangan lupa, biasanya orang selalu upgrade mesin tapi tidak pernah upgrade pengereman sehingga ketika kita ngebut rawan kita nggak bisa ngerem, John. Oke? Wah, nyampe nih, Dre, nyampe nih, Dre. Ini HRV-nya udah laku nih. Bilang suruh ganti diesel dong. Gimana? Ganti diesel dong, Dre. Kin, ada itu nggak? Apa gunting? Nggak usah deh, bisa deh. Hah? Ini kecil-kecil, harganya seharga harga iPhone nih. Nozzle buat paling seneng tuh kalau udah ada panggilan paket gitu ya kan. Iya, unboxing. Ah iya, ini yang dicari-cari. Lim, lu pulang tanggal berapa, Lim? Hah? Nanti sore. Kan belum gajian. Mau kemana lu, Bang? Pulang. Ngapain? Pulang kampung. Mau kawin. Mau menghalalin anak orang. Tiap malam juga lu Mana ada, timpe. di sini. Wah, nggak boleh gitu kok. Lu push rank apa push bet lu? Wah, ini dia nih. Gila, sekecil gini aja mahal benar harganya. Tapi kalau udah pakai ini, harusnya dia supply solar ke mesinnya lebih bagus. Nih, yang ini merek Thailand juga.
Racing Common Rail Nozzle untuk Revo. Revo itu kita kenal sebagai Hilux. Kalau dia 2KD biasanya Hilux Vigo tulisannya, ini Hilux Revo 4 piece. Ini BEP Racing Part-nya. Oh, masih segel. Segel John, belum dihalalin. Wih, ada VNT nih Om, lihat tuh. Wih, mau bikin tuh. John, yang paling seru tuh kalau ngebedel ginian nih. Kalau kan gini, kalau barang baru tuh enak dibuka Om. Nah, ini stroker pumpnya BYP Racing Part, made in Thailand. Kenapa ya Indonesia belum sampai semaju Thailand untuk masalah barang-barang diesel? Kita masih penasaran juga. Siap. Berapa duitnya? Kayak narkoba. Nah, ini PHC punya nozzle. Jadi nozzle-nya Fortuner itu ada 4. Ini 4-4-nya diganti. Oke. Nah, Euros Custom kedatangan satu mobil lagi di belakang kita, Fortuner VNT 2015. Tapi Fortuner udah ganteng banget nih, kita lihat. Udah nggak ada footstep-nya, udah nggak ada peleknya diganti SSW, bannya Yokohama Geolandar. Wih, kayaknya ganteng ya. Hari ini rencananya mau dibikin di remap sama full system exhaust. Nanti kita lihat hasilnya John. Jadi sekian dari update hari ini, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita kalau mau nanya-nanya masalah custom mesin, custom audio, custom engine, dan juga remap, kalian bisa hubungin aja Andre. Nih nomor Andre nih. Tuh, keluarin Om ya. Oke, jadi kalian boleh konsultasi kalau misalkan kalian males. Gue males masuk ke bengkel mesin lagi, audio lagi, ini lagi, itu lagi. Kalian bawa aja ke sini Slek. One stop service, kita bisa melakukan segala sesuatu modif, khususnya mobil-mobil diesel seperti Pajero Dakar, Pajero Exit, Innova, Fortuner, dan mobil diesel-diesel lainnya yang common. Tapi kalau misalkan kayak Chevrolet atau kayak Isuzu D-Max, kita masih belum pernah nyoba ngerjain. Tapi mungkin kalau ada yang masuk akan kita learn dulu, kita belajarin dulu, kita studi kasus dulu seperti apa dan juga keinginannya seperti apa. Jadi biasanya kalau customer masuk tuh ada yang udah tahu mau pasang apa, ada juga yang nggak tahu mau pasang apa. Misalkan dia bingung, bro gue bingung nih pengen pasang, budget gue 20 juta tapi gue pengen mesin begini tapi ada audionya gini. Nanti kita coba hitungin, kita bikin kalkulasi estimasi harga, kira-kira budget segitu masuk nggak. Kalau memang nggak masuk, ya sudah, kita baru dikalkulasi lagi apa yang dikurang-kurangin bisa gitu. Oke, terima kasih John yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Semoga part 2-nya bisa cepat kelar dari mobil ini, dan mobil ini kita pengen test drive juga ya, nggak sabar nih. Gue sendiri yang sebagai owner juga nggak sabar. Oke, bye-bye.